Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kami dalam setiap waktu dan keadaan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di hari ini. Kami boleh melewati semua dengan kekuatan kuasa-Mu. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 1 Petrus 5 ayat yang ketiga. Tertulis demikian. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Saudara yang dikasih Tuhan, kehidupan kita selalu akan menjadi lebih berpengaruh daripada ucapan kita. Cara hidup kita, perbuatan-perbuatan kita akan lebih berdampak daripada perkataan-perkataan kita. Yang dinilai orang lain dari diri kita bukan hanya perkataan kita, tapi perbuatan kita. Dan perbuatan kitalah yang seringkali lebih diingat oleh orang lain daripada ucapan kita. Ketika kehidupan kita berbeda dengan ucapan-ucapan kita, ketika perbuatan kita berbeda dengan perkataan kita, maka yang dilihat orang dan diingat orang adalah praktek hidup kita, bukan ucapan kita. Itu sebabnya penting bagi setiap kita untuk memberikan teladan yang baik bagi orang-orang di sekitar kita, dimulai dari dalam keluarga kita masing-masing. Dalam 1 Petrus 5 ayat 3 ini dikatakan, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Firman Tuhan di sini berbicara melalui Rasul Petrus tentang bagaimana sikap dan cara kepemimpinan orang-orang percaya, khususnya para gembala, terhadap jemaat yang dipimpinnya, terhadap kawanan domba yang dipercayakan kepadanya. Ada cara memimpin yang salah dan ada cara memimpin yang benar. Cara memimpin yang salah yang disebutkan di sini adalah kepemimpinan yang otoriter, yang memaksakan kehendak, yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Sebaliknya, cara memimpin yang benar adalah kepemimpinan yang tidak otoriter, tidak memaksakan, tapi berdasarkan kesukarelaan. Kepemimpinan yang tidak mencari keuntungan, tapi mau berkorban, dan kepemimpinan yang memberikan teladan. Seringkali saudara kita memimpin, kita berpikir harus mendominasi, harus bersikap otoriter, harus memaksakan kehendak. Kita menganggap diri kita lebih tinggi daripada orang-orang yang ada bersama-sama kita. Kita menganggap mereka lebih rendah, dan karena itu kita dapat menyuruh mereka untuk mengikuti perintah kita, perkataan kita, walaupun mereka tidak setuju dengan hal itu. Jemaat bukanlah milik pribadi dari seorang gembala. Jemaat juga bukan bawahan dari pemimpin gereja. Pemimpin gereja, pendeta, atau gembala tidak boleh merasa bahwa dirinya adalah orang yang berkuasa terhadap jemaat. Tapi sebaliknya, hendaknya menyadari bahwa jemaat, bahwa umat kawanan domba Tuhan itu adalah kepercayaan yang diberikan Tuhan dan adalah milik Tuhan sendiri. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan dalam ayat ini berbicara secara khusus untuk para gembala, para pemimpin, tapi berbicara juga kepada setiap kita.
Karena pada hakikatnya kita semua juga adalah pemimpin-pemimpin dalam skala kecil, baik dalam rumah tangga kita, di lingkungan kerja kita, di lingkungan komunitas kita. Seringkali kita tanpa sadar ataupun dengan sadar mengambil peran sebagai seorang pemimpin. Dan dalam menjalankan kepemimpinan itu, yang hendaknya kita utamakan adalah memberikan teladan yang baik, sehingga orang-orang dapat menilai dan mengikuti teladan hidup kita yang baik, dan bukan hanya sekedar kata-kata kita saja. Perkataan kita dan teladan hidup kita hendaknya berjalan bersama-sama, beriringan, satu jalan, tidak berbeda dan tidak bertentangan satu sama lain. Dalam keluarga kita masing-masing, dalam rumah tangga, dalam keluarga, biarlah sikap yang sama menjadi ciri kita. Kita memberi teladan yang baik, bukan penguasa yang otoriter, tapi pribadi yang senantiasa memberikan kasih dan sikap hidup yang membawa sukacita, berkat, dan kedamaian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang menuntun kami untuk memiliki sikap yang benar, bukan menjadi pribadi yang otoriter dan dominan, bukan menjadi pribadi yang memaksakan kehendak, bukan juga pribadi yang selalu berusaha mempengaruhi dengan kata-kata, tapi memberikan teladan yang baik, teladan yang membawa orang pada kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, berikan kami hikmat-Mu ya Tuhan, pimpinan-Mu ya Roh Kudus untuk melakukan firman-Mu dalam keseharian kami. Berkatilah kami dalam istirahat kami malam hari ini, lingkupi kami dengan kuat kuasa-Mu. Bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah ya Tuhan, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kuasa Tuhan bekerja, mujizat-Mu dinyatakan bagi setiap kami. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami jadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.